Jadi sahabat Indonesia, tadi saya jelas, saya tidak terlalu nyaman dengan cara Dwi Sasening-Tyas yang menurut saya terlalu flexing, yang menurut saya dia tidak pantas mendapatkan LPDP karena dia menurut saya orang kaya, suaminya juga begitu. Tapi masalah bagaimana dia, ya harusnya tidak flexing seperti itulah. Tapi kejadian Dwi harusnya menjadi introspeksi diri. Kita mulai merenung kembali, memaknai apa sih makna nasionalisme kita? Bagaimana kita menandai para koruptor, para maling-maling uang rakyat, para garong-garong uang negara, para penguasa yang seenaknya membuat kebijakan yang menekan rakyat, merugikan rakyat. Apakah mereka punya nasionalisme? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, dalam seminggu terakhir ini kita dihebohkan dengan pernyataan di media sosial dari Mbak Dwi Sasening-Tyas. Ini warga negara Indonesia yang tinggal di London karena mengikuti suaminya yang sedang kuliah S3. Dan perlu diberikan catatan pribadi bahwa Dwi Sasening-Tyas ini juga lulusan ITB, kemudian menerima dana atau beasiswa dari LPDP sebagai awardee dari LPDP. LPDP itu adalah lembaga pembiayaan dana pendidikan. Nah, terus suaminya juga dapat mulai S2 dan sampai S3. Nah, ini tentang profil dari Dwi Sasening-Tyas dan suaminya namanya Arya Pamungkas Iwantoro. Nah, ini menjadi heboh, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti apa sih hebohnya narasi atau statement dari Mbak Dwi Sasening-Tyas dari London. Ini kita lihat videonya sekilas saja. Barang paket isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sobat Indonesia, kalau kita lihat sekilas, ini adalah kegembiraan seorang ibu karena anaknya mendapatkan kewarganegaraan asing, menjadi warga negara di Inggris. Ada kalimat yang agak sedikit kurang elok sebenarnya. Biarlah saya dan suaminya menjadi WNI, anak saya tidak. Nah, ini menimbulkan kehebohan, cacaan dari netizen Indonesia. Karena Dwi Sasening-Tyas ini adalah awardee atau penerima beasiswa LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang merupakan uang pajak rakyat. Suaminya pun sama. Nah, ini dihebohkan. Saya ingin memberikan komentar beberapa hal dari point of view yang dari berbagai angle. Yang pertama, jujur, inilah penyakit orang yang suka flexing. Nah, di sisi ini saya menyayangkan flexingnya Dwi Sasening-Tyas atau Tyas ini. Kalau menurut saya, dia tidak perlu flexing. Toh dia masih WNI. Kalau anaknya masih akhirnya jadi WNI, ya biar saja, diam-diam saja. Dan saya yakin yang fenomena seperti ini banyak loh. Cuma mungkin
diam-diam tidak flexing. Kesalahan Dwi Sasetening Tias adalah flexing dengan kalimat-kalimat yang dianggap tidak nasionalisme. Biarlah saya WNI, anak saya tidak. Nah, ini juga debatable. Apa sih nasionalisme kita? Seperti apa nasionalisme itu? Itu satu dari point of view. Nanti akan saya elaborasi lebih lanjut. Yang kedua, kalau melihat profil dari keluarga, baik Dwi Sasetening Tias maupun suaminya, saya mempertanyakan ini. Kok beasiswa LPDP yang mulai dibuat tahun 2011 sampai sekarang, yang katanya sudah hampir 60.000 orang menerima manfaat dari LPDP ini, kok bisa meloloskan orang-orang yang menurut saya secara ekonomi layak membiayai diri sendiri. Bayangkan, suami dari Dwi Sasetening Tias ini anak dari seorang mantan sekjen, sekretaris jenderal Kementerian Pertanian, eselon 1, kekayaannya kaya raya pasti, kaya. Dwi Sasetening Tias pun bukan anak orang miskin, anak seorang CEO atau financial manager atau apa, mampu gitu. Saya justru mempertanyakan ini, proses seleksi di LPDP kok longgar sekali, sehingga kalau model-model seperti ini banyak titipan-titipan orang partai, banyak pejabat-pejabat, banyak tokoh-tokoh yang punya kekuasaan lalu memanfaatkan uang rakyat untuk menerima beasiswa LPDP. Nah, ini yang saya pertanyakan, ini yang harusnya menjadi introspeksi dari pengelola LPDP. Karena menurut saya Dwi Sasetening Tias dan suaminya ini secara finansial tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk menerima beasiswa karena mereka orang golongan yang sangat mampu. Itu menurut saya. Nah, point of view yang lain, kita bicara tentang nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Nah, terkait dengan kontribusi Dwi Sasetening Tias sendiri, dikatakan memang dia sudah melaksanakan kewajibannya setelah lulus S2 dari Belanda, ada Formula 2N plus 1 atau apa seperti itu, kontribusi dikembali ke Indonesia sudah dilaksanakan, tapi memang suaminya belum. Nah, akhirnya Menteri Keuangan mengatakan minta uangnya dikembalikan plus bunganya, dan suaminya dengan enteng aja akan mengembalikan 2,5 miliar. Kenapa begitu mudah dikembalikan? Karena memang orang kaya kok. Orang kaya kok, dikembalikan oke, 2,5 M beres gitu. Meskipun ini merusak reputasi keluarga Iwantoro sendiri sebetulnya. Sahabat Indonesia, saya ingin punya point of view yang lain tentang nasionalisme. Apa bedanya apa yang dilakukan Dwi Sasetening Tias ini dengan tagar kabur aja dulu yang sempat viral setahun yang lalu. Karena apa? Itu ekspresi betapa frustasinya generasi muda Indonesia, terutama milenial dan Gen Z, atas situasi pengelolaan tata kelola negara di negeri ini, sehingga pekerjaan susah, ekonomi morat-marit, penguasanya membuat kebijakan seenak udelnya, mengambil hati rakyat gak karu-karuan, program MBG dibuat program super populis, ultra populisme dengan dana yang besar diambil dari rakyat. Jadi khusus ya, saya sekalian mumpung ingat, MBG itu salah kalau dikatakan makan bergizi gratis. Ini nggak gratis. Ini dana yang dikembalikan dari rakyat kepada negara, itu punyanya rakyat dari pajak kok. Dari pajak kok. Dari sumber daya alam yang lain dari pajak loh. Apalagi konon 2 atau 1/3 dari dana pendidikan kita diambil untuk MBG juga. Itu dana rakyat. Jadi saya mulai sekarang tidak mau lagi mengatakan
MBG itu makan bergizi gratis itu. Ya, MBP lah makanan atau MBN lah makan bergizi dari negara lah. Itu lebih tepat lah. Karena rendah sekali kayaknya orang diberikan makan gratisan gitu. Karena ini bukan gratis. Konsep gratis bukan begitu. Karena dana rakyat untuk rakyat wajar. Nah, kembali masalah itu. Betapa frustasinya anak-anak muda Indonesia melihat situasi negara ini, pengelolaannya amburadul, nepotisme, korupsi, kolusi, begitu terbuka, telanjang di depan mata. Pemerintah kayaknya tidak mau dikritik. Bagaimana koalisi pemerintah DPR begitu mudah membuat kebijakan yang tidak karu-karuan, penegakan hukum juga tidak karu-karuan. Banyak kasus-kasus penegakan hukum, polisi membunuh polisi, polisi menganiaya polisi, polisi membunuh rakyat, polisi memakai narkoba, macam-macam lah. Polisi membakingi tambang, itu udah menjadi cerita nggak karu-karuan. Bukan hanya polisi, kejaksaan sama lah. Kemarin juga ada isu KPK juga sama, ada oknum seperti itu. Jadi banyak orang frustasi gitu. Jadi jangan kita bicara nasionalisme pada saat negara sendiri tidak mengelola tata kenegaraan ini dengan lebih baik. Seolah-olah kalau jadi pemenang itu bisa melakukan apa saja, diberikan cek kosong, padahal sudah banyak janji-janji astagfirullah dan sebagainya, ternyata mereka bisa melakukan apa saja tanpa kontrol. Indonesia tidak punya kontrol. Meskipun 3 cabang kekuasaan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak berjalan. Koalisi pemerintah itu tercermin juga dalam koalisi legislatif. Bagaimana ada check and balances? Terlalu banyak masalah di Indonesia ini yang mungkin membuat orang frustasi. Saya pun frustasi. Karena usia saya tidak memungkinkan. Kalau perlu, dengan tetap mencintai Indonesia, lebih baik saya mencari penghasilan atau penghidupan di luar negeri lebih aman, tentram, penuh kepastian. Di sini tidak ada kepastian apapun. Itu fakta yang harusnya menjadi bahan evaluasi diri. Jangan terlalu kita menghujat Dwi Sasening Tias. Di sisi flexing, iyalah dia flexing. Di sisi dia orang kaya, ya seharusnya dia tidak menerima LPDP. Tapi pada saat dia bangga anaknya jadi warga negara asing, salahnya di mana ya? Apakah hanya Dwi dan Arya Pamungkas yang melakukan itu? Mungkin lebih banyak lagi. Pertanyaannya, orang-orang hebat dari LPDP yang sudah kuliah dari luar negeri S2, S3, atau mungkin bahkan postdoc kembali di Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan atau mendapatkan tempat yang layak setara dengan pendidikan mereka. Dari 60.000 orang itu, mungkin sebagian sudah menjadi alumni, sebagian masih bersekolah. Ini kan menjadi gambaran yang membuat kita frustasi. Ketidakpastian hukum di negeri ini, ketidakpastian peraturan. Bagaimana seperti LPDP lah contohnya. Bagaimana orang kaya bisa lolos begitu. Bagaimana mungkin daerah 3T atau di kampung saya di Blitar sana, atau di Bima, atau di Ngada, atau mungkin di Melaboh bisa dapatkan LPDP kalau kelihatannya hanya beracuan pada syarat-syarat, katakanlah TOEFL-nya 500, IELTS-nya 6 atau apalah, IPK-nya sekian. Orang-orang yang di daerah yang mungkin punya kualifikasi yang sama nggak akan dapat, apalagi tidak punya KTP LC. Di mana di negeri ini yang masuk instansi pemerintah tidak pakai KTP LC? Ada, tapi sedikit. Ada praktek jual beli jabatan. Siapa dekat siapa akan menjadi apa, itu sudah terjadi di mana-mana. Artinya saya ingin mendudukkan masalah ini, kita tidak terlalu perlu harus menghujat Dwi Sasening Tias. Dia sudah mau mengembalikan uangnya, oke. Dia sudah panen
hujatan oke, dia memang flexing, itu tidak pantas, tidak beretika, dan menurut saya dua orang ini tidak layak mendapatkan LPDP karena menurut saya mereka mempunyai ekonomi yang sangat tinggi dan harusnya itu diberikan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Saya lihat ada kemarin di salah satu TV swasta ada orang yang dari Jember sana, bapaknya lulus SMP hanya petani dan sebagainya, dapat LPDP. Nah itu cocok itu, karena beasiswa. Sebenarnya diberikan pada orang yang tidak mampu. Gitu. Nah, jadi menurut saya kita harus mencoba untuk kembali mendudukkan nasionalisme itu seperti apa ya. Kalau kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh India dan Cina, bagaimana mereka orang-orang India ini sengaja dikirim ke luar negeri, orang Cina dikirim ke luar negeri, jumlahnya ribuan. Sekarang yang menguasai Silicon Valley di Amerika siapa? Orang India. Pemerintah India, pemerintah Cina tidak peduli warga negaranya pindah warga negara, nggak masalah. Yang penting mereka tetap merasa orang India dan orang Cina dan mereka berkontribusi memberikan dana masuk, investasi yang masuk, nama harum yang luar biasa bagi bangsa India. Negara kan hanya konsep. Sekarang ini di era IT, komunikasi digital yang sudah luar biasa ini, kita merasa sudah warga negara dunia. Untuk apa kita membanggakan paspor kita tapi kita tidak berkontribusi apa-apa? Jadi bagaimana kita tidak mengikuti pola-pola India? Biarkan diaspora kita keluar negeri mau jadi warga negara silahkan, tapi tolong mari kita kontribusi untuk membangun Indonesia. Teknologi, kemudian ekonomi dimajukan. Cina sama. Pertama kali yang menggerakkan ekonomi industrialisasi Cina adalah para diaspora mereka yang di luar negeri untuk membantu Cina. India sama. Sudah sekian ribu triliun yang mereka masukkan ke India dan Cina. Dan mereka tidak semuanya tetap warga negara India atau Cina. Mereka mungkin ada warga negara Indonesia, warga negara Amerika, tapi mereka masih tetap merasa tanah air. The first hometown saya adalah di India. Kampung halaman saya, tumpah darah saya di India, Cina. Mengapa kita tidak mengikuti pola seperti itu? Jangan mempersempit arti nasionalisme. Kita menghujat Dwi Sadening-Tias habis-habisan. Coba, kenapa kita tidak menghujat para koruptor-koruptor, para kelompok-kelompok berdebah itu? Mereka diberikan gaji oleh negara, fasilitas mewah, tunjangan mewah, masih korupsi juga. Uang negara, uang rakyat. Harusnya itu yang tidak nasionalis orang seperti itu. Dan kita, kalau kita melihat IPK kita, indeks persepsi korupsi 34, itu sudah masuk warna merah gelap. Negara yang sangat koruptif. Kita gagal memberantas korupsi di Indonesia. Itu yang harusnya dihujat. Koruptor-koruptor, maling-maling uang negara, maling-maling uang rakyat, itu orang-orang yang tidak punya nasionalisme, yang mengeruk keuntungan dari sumber daya alam dibawa ke luar negeri, mentang-mentang dia berkuasa, berkolaborasi dengan oligarki, mengeruk sumber daya alam, dikirim ke luar negeri, dia mendapatkan keuntungan pribadi. Itu jauh lebih berdebah dibandingkan orang-orang yang pindah kewarganegaraan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai nasionalisme. Coba bayangin, perbandingkan antara apa yang dilakukan Dwi Sadening-Tias dengan orang-orang penguasa-penguasa yang mengambil kebijakan yang tidak masuk akal, seolah-olah kita digadaikan ke luar negeri. Ada yang mengatakan kemarin agreement dengan Amerika itu, yang dinamakan ART itu seolah-olah kita ada yang mengatakan kita sudah menjadi negara bagian ke-51 dari Amerika. Itu suara-suara yang luar biasa, perlu digugat. Mereka punya nasionalisme atau tidak ya? Yang menggadaikan data pribadi kita boleh masuk di sana, kita dapat tarif yang murah
bersorak ria, tapi kita mempunyai kewajiban yang luar biasa banyak, harus berbelanja 33 miliar dolar per tahun. Itu bagi saya, orang-orang yang membuat keputusan seperti itu tidak nasionalis. Saya tidak tahu mengapa Presiden Prabowo mempercayakan pada orang-orang yang tidak nasionalisme itu. Jadi kalau kita bicara nasionalisme, marilah kita bicara tentang apa yang kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Anda mau pindah ke warganegaraan, monggo silakan, tapi tetaplah mencintai Indonesia. Pilihan saya adalah saya ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Karena hampir saya tidak punya pilihan yang baik. Dan saya ingin berkontribusi untuk negara ini. Jadi mari kita tidak terlalu menghujat, terlalu berlebihan kepada Dwi. Dia sudah mendapatkan sanksinya karena kesalahan flexing itu. Tapi menurut saya ada dua hal. LPDP harus evaluasi diri, introspeksi diri. Mengapa begitu longgar seleksi sehingga orang-orang yang kaya mendapatkan beasiswa. Yang kedua, negara harus introspeksi. Apakah penguasa negara, 3 cabang kekuasaan sudah proper mengelola negara ini sehingga orang tidak frustasi. Dan kenyataannya yang terjadi adalah kita masih frustasi dengan pengelolaan negara ini. Sehingga masih ada Indonesia gelap, kabur saja dulu. Itu ada ekspresi kefrustasian kita. Mungkin itu yang dilakukan oleh Dwi Sasending Tias. Dan mungkin banyak lagi yang merasa seperti itu. Tapi yang mempunyai keberanian hanya seorang Dwi Sasending Tias. Jadi sahabat Indonesia, tadi saya jelas, saya tidak terlalu nyaman dengan cara Dwi Sasending Tias yang menurut saya terlalu flexing, yang menurut saya dia tidak pantas mendapatkan LPDP karena dia menurut saya orang kaya, suaminya juga begitu. Tapi masalah bagaimana dia, ya harusnya tidak flexing seperti itulah. Tapi kejadian Dwi harusnya menjadi introspeksi diri. Kita mulai merenung kembali, memaknai apa sih makna nasionalisme kita. Bagaimana kita menandai para koruptor, para maling-maling uang rakyat, para garong-garong uang negara, para penguasa yang seenaknya membuat kebijakan yang menekan rakyat, merugikan rakyat. Apakah mereka punya nasionalisme? Itu pertanyaan saya yang perlu kita renungkan bersama. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.